Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara setting Windows 10 setelah install ulang. Setting Windows, setting laptop setelah di reset ya. Setting Windows 10 setelah laptop baru diinstal ulang ya. Setting laptop baru lah. Ini kan belum ada apa-apanya ya teman-teman. Baru beres diinstal. Jadi driver belum ada, apalagi aplikasinya ya. Teman-teman itu yang paling penting itu yang pertama harus diinstal drivernya terlebih dahulu ya. Untuk apa Mas driver? Untuk laptop. Driver itu fungsinya sangat penting teman-teman. Tanpa driver, misalkan driver VGA gitu, layar nggak bisa redup atau terang. Driver kamera nggak nyala gitu. Driver sound, speaker nggak kenceng gitu. Atau driver Bluetooth nggak fungsi. Jadi driver itu penting ya. Oke, yang pertama, teman-teman yaitu connect internet terlebih dahulu. Kita akan mendownload software handal ya. Software ini bisa membantu kita mencari driver yang cocok dengan laptop kita tanpa kita pusing-pusing nyari driver ya. Karena masalah driver ini jangan dianggap sepele ya. Salah install laptop langsung blue screen. Salah install laptop lembot ya. Jadi jangan asal download, jangan asal install. Maka dari itu kita memerlukan software ini. Namanya 3D chip lead ya. Ukurannya cuma 1 MB kecil. Oke, teman-teman silakan konekkan internetnya terlebih dahulu ya. Konekkan internet. Nah, oke, kalau udah connect internet, silahkan teman-teman buka Microsoft Edge ya. Buka Microsoft Edge-nya. Laptopnya lemot teman-teman ya. Ini dikliknya nggak nurut. Nah, ketika kebuka Microsoft Edge, silahkan teman-teman ketik 3DP chip Lite. Nah, 3D chip Lite ya. Pilih 3D chip download. Nanti teman-teman pilih yang atas ya. Saya contohkan yang bawah dulu. Nah, kalau yang bawah seperti ini ya, bukan ya. Jadi teman-teman pilih yang paling atas saja. Nah, kalau yang paling atas tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal klik here to download versi terbaru ya, versi terakhir. Nah, ukurannya kecil teman-teman, hanya 1,4 MB. Nah, oke, kalau kita sudah download 3D chipnya, close, kita buka file explorer, cari 3D chipnya ya. Teman-teman tinggal double klik saja 3D chip ini sambil connect internet ya. Maka si aplikasi ini akan mencarikan driver yang cocok dengan laptop kita. Ya, jadi teman-teman nggak usah takut salah download atau takut salah install, enggak ya. Ini selalu saya lakukan kalau misalkan saya download driver. Silakan klik kanan Run Administrator. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi teman-teman itu yang paling utama teman-teman download driver video card atau multimedia sound dan etc. Itu yang paling penting ya. Yang paling penting. Nah, silakan teman-teman kalau mau download pertama di CPU dulu seperti ini ya. Nanti akan dikirimkan link seperti ini. Di sini kan nggak ada tulisan download ya. Berarti nggak ada, nggak apa-apa, lanjut ke bawah. Klik lagi di sini. Kalau misalkan ada keterangan seperti ini tulisan download, berarti bisa teman-teman tinggal klik download ya. Seperti ini, maka drivernya akan terdownload. Oke, di minimize lagi. Jangan di close ya, minimize aja. Selanjutnya kita pilih video card ya. Kalau ada dua, teman-teman download dua-duanya. Kita pilih Intel HD dulu ya. Intel HD dulu. Maka nanti akan ada link seperti ini. Teman-teman tinggal klik, maka dia akan terdownload. Oke, seperti itu ya. Tinggal di minimize lagi. Kita pilih Nvidia. Nah, cara downloadnya klik di sininya, klik seperti ini. Maka ada tulisan download atau versi, klik ya. Download aja dulu. Cara installnya nanti akan saya arahkan lagi. Di minimize lagi, kita download driver sound lagi. Nah, klik seperti ini ya, mudah. Kita nggak perlu capek-capek nyari yang cocok, yang nggak bikin error, nggak perlu capek-capek ya. Nah, kalau internet ini jangan, nggak usah ya. Kalau internet nggak apa-apa, jangan. Nah, yang terpenting ini teman-teman download sampai ke bawah ini ya, download. Caranya tinggal diklik ini, etc. Nah, silakan klik download, di minimize lagi browsernya. Terus sekarang yang bawah, lalu klik lagi di sini agar masuk link. Nah, download lagi. Seperti itu sama.
Kalau udah diminimize lagi, pilih yang USB ya, klik di sini. Kalau nggak ada download ya, seperti ini nih. Teman-teman nggak usah dilanjut, Mas ini gimana? Jangan, nggak apa-apa, nggak usah di-download. Jadi kita lanjut ke driver yang lain. Nah, silakan Bluetooth gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih bingung ya bisa ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Seperti itu. Jadi jangan malu-malu, jangan sungkan. Jangan ragu. Aman kok, cara ini aman. Nah, ini udah download semuanya kayaknya. Oh, belum, satu lagi buat card reader ya ini. Penting juga kita download. Oke, kita download dan ini usahakan internetnya jangan sampai terputus ya. Kalau terputus biasanya korup file drivernya. Usahakan jangan sampai terputus. Nah, ini selanjutnya kita hanya tinggal menunggu saja. Tunggu sampai selesai, sampai terdownload ya semuanya. Nanti kalau misalkan udah selesai, kita ke step selanjutnya yaitu cara installnya. Cara installnya gimana, Mas? Tunggu download dulu, downloadnya belum selesai ya. Nah, ditunggu ini. Kebetulan kecepatan internetnya ini sangat lambat ya, jadi jadi lama gitu nunggunya ya. Bolehlah teman-teman dipercepat aja videonya ya. Kalau misalkan lama Mas, percepat aja, di skip skip aja videonya, nggak apa-apa di bagian ini mah ya. Seperti itu, ditunggu sampai sampai selesai. Nah, kita cek dulu ya. Tanpa kita menginstal driver, apakah sih efeknya gitu? Di sini kan kita bisa ngecek di device manager ini. Banyak driver yang masih bertanda seru. Artinya apa? Artinya ini laptop nggak sehat. Artinya laptop nggak bagus ya. Kapan-kapan juga bakal error kalau misalkan kita nggak install driver. Soalnya tanpa driver laptop itu cacat pincang ya. Layar nggak bisa redup terang, sound nggak kenceng, keyboard kadang error, Bluetooth nggak fungsi gitu. Atau banyak lah kalau tanpa driver itu laptop nggak fungsi maksimal gitu, ibaratnya terbatas kayak gitu teman-teman. Makanya driver itu sangat penting, harus kita install ya, seperti itu. Nanti setelah kita install, setelah sudah selesai semuanya, kita cek lagi di device manajernya apakah masih ada yang bertanda seru, apakah sudah beres ya. Nanti kita akan buktikan lagi. Kalau sekarang mah ya kita nunggu dulu, ini download nih lama banget. Untung kita sabar ya. Kalau orang yang nggak sabar mah ini nunggu download gini nih, udah dibanting kali laptop. Jangan dibanting ya. Sayang, mending buat saya. Oke, teman-teman, saya percepat ini, anggaplah download selesai ya. Dan untuk cara installnya gimana, Mas? Cara installnya mudah, teman-teman. Ini close apa ini? Tampilan apa ini? Close aja dulu ya. Cara installnya, teman-teman tinggal di double klik saja. Terserah mau yang mana dulu nih. Terserah ya. Yang mana dulu terserah. Pokoknya tinggal di double klik saja, maka dia akan muncul yes no. Kita tinggal yes terus run ya. Maka proses installnya akan berlangsung. Ini kebetulan laptopnya agak lambat, jadi agak lama ya munculnya. Saya udah jelasin kemana, ini belum muncul. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman tinggal next saja. Ya, mungkin di video akan berbeda karena setiap laptop kan merek dan tipe berbeda juga. Cuma kan intinya saja cara download dan installnya, yang penting tahu dulu lah sebagai patokan gitu ya. Kalau misalkan sama ya tinggal di next gitu. Proses install itu sama, next, setuju, next, izinkan, next, setuju, next, izinkan ya. Nggak ada cancel, nggak ada ya. Seperti ini, ditunggu saja. Kalau misalkan minta restart, jangan di restart dulu karena kan udah belum terinstall semuanya drivernya. Kita install dulu semua drivernya, lalu kita restart laptopnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kayak ini lagi install driver VGA bawaan ya, VGA HD. Ditunggu saja sampai selesai. Nanti kalau misalkan selesai seperti ini, lalu next lagi ya, teman-teman tinggal next lagi. Mana ini? Nah, tinggal di next dulu. Nah, ini kan minta restart, restart letter aja ya, restart nanti itu belum selesai. Selanjutnya apa? Install driver yang belum ya. Terserah mau yang mana dulu. Tinggal di double klik saja cara installnya. Double klik, lalu ada pemberitahuan yes, tinggal di yes. Nanti ada pemberitahuan run, tinggal di run ya. Seperti ini. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, lalu oke. Ya, jangan bingung ya. Kalau misalkan bingung ya wajar, nggak apa-apa. Wajar, saya juga waktu pertama belajar itu bingung.
bingung sampai pusing, sampai pingin melayang. Pusing waktu pertama saya kenal laptop itu, pusing sebelum saya jadi teknisi itu. Pokoknya bingung teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung ya jangan khawatir, semuanya pasti bingung dulu ya, pasti bingung, pasti mikir. Yang bingung itu calon pinter, yang bingung itu calon sukses. Amin ya. Oke teman-teman, nanti tampil seperti ini dan seperti ini, lalu teman-teman tinggal next saja ya, next, lalu tunggu lagi. Pokoknya kita itu harus harus rajin menunggu ternyata ya, rajin nunggu, apalagi rajin menunggu apa, menunggu gajian. Oh rajin banget. Menunggu apa lagi, menunggu meninggal. Oh jangan ya, rata-rata nggak mau meninggal dulu, belum kawin. Aduh, ini emang begini teman-teman cara installnya ya. Diklik oke, loading. Diklik next, loading lagi. Seperti ini emang. Jadi jangan aneh. Wih, kok install gini? Ya emang emang gini teman-teman. Emang gini. Oke, dan ini minta restart ya. Kita restart later saja. Restart nanti karena belum semuanya ini kita install. Oke, kita finish. Selanjutnya install driver yang belum kita install. Tinggal double klik saja seperti tadi ya. Double klik, terus yes, terus run, terus next, izinkan, oke, setuju ya. Checklist next. Seperti itu aja, nggak susah. Mungkin ya di sini mah teman-teman udah apa ya, udah ahli lah, udah lihai ya, udah lancar lah. Boleh teman-teman komen di kolom komentar tentang apa aja. Misalkan bukan masalah driver, tentang error apa, boleh ditanyain ya. Kalau misalkan saya bisa bantu ya nanti saya jawab gitu, kasih solusi gitu ya. Seperti itu. Jangan lupa tapi ya, ikuti channelnya, subscribe channelnya ya. Ah nggak mau mas, nggak mau mengikuti, nggak apa-apa nggak mengikuti juga ya. Sudah hadir pun sudah terima kasih. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya sebenarnya channel ini, nggak ada teman-teman mah gitu. Makanya sudah mampir pun sudah berterima kasih. Iya, apalagi mampirnya sambil bawa kopi, weh makasih banget. Oke teman-teman, ditunggu saja ini. Nanti kalau ada tulisan finish, klik finish. Selanjutnya kita install lagi yang lain, tinggal double klik ya. Klik yes, lalu run, lalu oke. Sama prosesnya. Nggak susah, nggak ribet ya. Cuma kita yang pertama berani dulu lah ya, install sendiri gitu, nggak perlu bawa-bawa ke tukang servis. Ya saya juga sebenarnya tukang servis gitu, cuma kan bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu di YouTube ya. Syukur-syukur dapat amal jariah, sekalian nanti dapat subscriber banyak, terus bisa digaji. Bersyukur banget ya. Nah oke, ditunggu saja teman-teman, nanti dia selesai sendiri ya. Kalau udah selesai mah minta restart, kita juga restart later ya, restart later. Pokoknya semuanya lah install. Nah yang beda ini dia filenya RAR, jadi teman-teman harus install WinRAR terlebih dahulu. Kalau misalkan teman-teman belum install WinRAR, download WinRAR ya di Google agar kebuka file RAR-nya. Sama prosesnya, tinggal di double klik setup exe-nya. Ada tulisannya tinggal yes, ada tulisan RAR tinggal run ya. Ada tulisan banting laptop, jangan dibanting. Jangannya, aduh, ini mah saya upload sebenarnya buat dokumentasi lah ya. Mumpung muda, nanti kalau misalnya udah tua, lihat-lihat gitu. Oh ini saya ngoceh sendiri ya, ngebaca sendiri di YouTube gitu, buat kenang-kenangan, iseng-iseng. Semoga gitu bisa bantu orang yang lagi nyari solusi gitu, cara download driver yang cocok itu gimana, cara install driver itu gimana gitu ya. Nah kalau ada tulisan ini di note saja teman-teman, ini kita udah install semua driver. Selanjutnya teman-teman apa ya, teman-teman restart laptopnya ya, restart laptopnya. Penting teman-teman, ini install driver penting. Tanpa driver laptop itu kinerjanya paling 70%, 30%-nya hilang ya. Penting banget driver. Setelah install driver apa mas?
Yang paling teman-teman download aplikasi yang teman-teman butuhkan kayak Microsoft Office, Adobe Reader, PDF, Google Chrome, antivirus, terus pemutar musik video gitu. Bang yang kayak gitu. Cara downloadnya gimana Mas? Komen di kolom komentar ya. Mas, cara download aplikasi gimana? Mas, cara download Microsoft Office gimana? Komen di komentar ya. Oke, kita cek lagi di device manager. Apakah drivernya bertanda seru? Apa udah enggak? Kalau masih bertanda seru, kita banting aja ya. Kita banting. Nah, di device manager. Ternyata tanda serunya udah enggak ada ya. Artinya apa? Artinya drivernya sudah terinstall semuanya tuh. NVIDIA GeForce, HD grafis ya. Bagian soundnya juga sukses teman-teman. Oke teman-teman, silakan dipraktekkan sendiri ya, jangan takut mencoba, jangan takut salah ya, berani berani. Nah udah lengkap teman-teman, seperti itu ya. Nah, dan oke teman-teman, intinya install drivernya sudah selesai ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, mudah-mudahan teman-teman paham, mengerti lah ya. Dan ini nanti teman-teman kalau misalkan start menu nggak bisa buka, nggak bisa diklik gitu ya, teman-teman jangan khawatir, jangan panik. Emang ada sebagian laptop setelah install driver itu begini, nggak bisa diklik start menunya. Bukan error, bukan salah ya, emang seperti itu. Karena apa kayak gini, kenapa mas bisa kayak gitu, start menu nggak bisa diklik? Ya jangan salahkan ini, kan tadi laptopnya minta restart, cuma kita nggak di restart restart. Nah itu penyebabnya ya. Maka cara restartnya yaitu tekan CTRL ALT delete, nanti di bawah ada tombol shutdown, silahkan restart. Oke, paham ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.